Tahun ini modal 3 jutaan aja kalian udah bisa bawa pulang iPhone 11 garansi Intel dan 4 jutaan buat garansi resminya. Menggoda banget kan? Logo Apple Kroa dengan harga semurah itu emang bikin siapa aja gampang tergiur. Tapi tunggu dulu, jangan buru-buru check out karena di balik harganya yang udah terjun bebas, ada beberapa jebakan Batman yang wajib kalian tahu biar nggak nyesel dan rugi bandar. Halo teman-teman, selamat datang di Duogi. Di video kali ini saya nggak akan cuman bacain spesifikasi di atas kertas untuk HP yang satu ini, tapi kita akan bongkar tuntas habis realita pahit dan manisnya pakai iPhone 11 di tahun ini. Mulai dari performanya, kualitas kameranya, sampai nanti saya akan coba share sedikit lah ya panduan lengkap cara cek iPhone second biar kalian tuh nggak kena tipu. Dan pastiin kalian tonton sampai habis ya sebelum mutusin untuk beli HP ini. Kita mulai dari yang manis-manis dulu ya. Alasan pertama kenapa HP ini masih laku keras adalah desain dan gengsinya. Ukuran 6,1 inch dengan ujung melengkung itu benar-benar ergonomis, nyaman banget digenggam, tanpa bikin telapak tangan yang sakit. Dan ya, logo Apple di belakangnya masih sakti buat gaya-gayaan. Alasan kedua adalah kekuatan utamanya, kamera dan optimasi sosmed. Kalau kalian nyari HP 3 jutaan buat jadi starter pack content creator, iPhone 11 adalah jawabannya. Rekam IG story langsung dari aplikasi Instagram, hasilnya bakal mulus banget. Foto siang harinya ngasih warna dan skin tone yang natural. Dan yang paling gila, perekaman videonya. Baik kamera depan ataupun belakang, stabilisasinya ini susah banget dilawan. Masih bisa rekam 4K 60 fps. Buat vlogging ini masih sangat cakep. Nggak kayak Android zaman sekarang kan. Walaupun yang terbaru, tapi tetap aja tuh stabilisasinya menang iPhone. Ini saya tampilin beberapa hasil jepretan dari iPhone 11 di tahun ini ya. Biar kalian ada gambaran sejauh mana sih kualitas dari kamera HP ini di tahun ini. Nah, kita coba tes perekaman video dari iPhone 11 ini. Dalam perekaman, kita set dengan resolusi tertinggi ya. Di mana HP ini memiliki resolusi 4K 60 fps. Menurut kami, hasilnya cukup. Apalagi dengan stabilisasi iPhone yang nggak ada lawan. Kalau menurut kalian gimana? Coba komen di bagian bawah. Sekarang masuk ke foto siang hari. Untuk kamera utama hasilnya bisa dibilang udah biasa aja sih. Nggak ada yang spesial. Tapi cukuplah kalau untuk tambahan diedit dikit. Kamera ultrawide yang bisa mencakup luas area yang pingin diambil pun juga cukup mumpuni di HP yang satu ini. Lanjut ke kondisi low light atau malam hari. Gimana menurut kalian? Kalau menurut kami ini udah kelihatan sih kurangnya. Mengingat HP ini udah rilis dari 7 tahun yang lalu juga kan, dimana fitur low light belum secanggih saat ini. Tapi kalau ada cahaya ya bolehlah sedikit mengangkat. Terakhir, buat kalian yang emang beli HP ini untuk sosmedan atau bahkan mau jadi content creator, hasil kamera depannya pun cukup oke dengan cahaya yang cukup. Balik lagi, nggak sedikit yang pakai HP ini untuk memulai menjadi content creator. Kalau menurut kalian gimana? Oke teman-teman, sekarang kita lagi ngetes untuk perekaman video di malam hari dari iPhone 11 di tahun ini ya. Menurut kalian hasilnya gimana nih? Ini benar-benar di pinggir jalan dan benar-benar di malam hari. Sekaligus untuk ngecek stabilisasi dan perekaman audionya ya. Kita set resolusinya ada di 4K 60 fps. Gimana hasilnya kalau menurut kalian? Coba komen di bagian bawah. Nanti aja kita selesaiin dulu. Tapi kayaknya anak-anak lagi pada meeting deh. Selesainya meeting di mana? Gak tahu tadi kafe apa sebutannya. Tapi di balik kamera yang bagus, kalian wajib siap mental ngadepin realita pahitnya. Pertama, performa dan OS. Kalau ada yang jual iPhone 11 varian 64GB, jangan dibeli. Di tahun ini memori 64 itu ibarat kalian lagi bunuh diri lah. Minimal banget kalian harus ambil yang 128. Dan peringatan keras ya, kalau kalian dapat unit yang masih di iOS 18 atau ke bawah,
mending jangan diupdate aja deh ke iOS 26 atau nanti ke 27. Banyak kasus setelah diupdate, HP itu malah jadi keteteran, home screen patah-patah, dan multitasking lambat karena RAM-nya cuma 4 GB dan ya kewalahan sih karena reload aplikasi itu. Kedua, buat kalian gamer berat, coret HP ini dari daftar kalian. Dipakai Mobile Legends, grafis tinggi emang bisa. Tapi dalam 20-30 menit area kamera bakal kerasa panas. Imbasnya layar otomatis ngeredup atau dimming. Dan frame rate drop parah karena throttling. Baterainya juga super kecil, cuman 3110 mAh. Jadi kayak harus bawa powerbank atau colokan kemana-mana. Nah, berhubung kalian pasti belinya bekas, saya mau share ke kalian lah panduan wajib 3 langkah cara cek iPhone yang biasanya aku pakai pas mau COD iPhone second atau bekas. Bisa kalian save dulu deh buat kalian sendiri atau share ke teman kalian yang lagi pingin cari iPhone bekas. Siapa tahu bisa membantu kan? Oh iya, catatan, ini berlaku buat iPhone 11 atau seri iPhone lainnya ya, kayak 13, XR, atau malah yang terbaru juga bisa. Langkah pertama, cek semua fungsi, tes audio, record atau mic, flashlight, Bluetooth, dan Wi-Fi. Pastikan baterai health minimal 80%, tapi ingat, awas baterai suntikan. Cek semua lensa, kamera dari depan, belakang, sampai ultrawide. Tes sinyal, pakai minimal 3 provider yang berbeda. Untuk layar, pastiin True Tone-nya nyala. Khusus iPhone 11 karena panelnya IPS, hitamnya emang nggak sepekat layar OLED. Tapi kalian bisa pakai bantuan fitur Assistive Touch, seret ke seluruh layar untuk ngecek ada yang responsif, yang enggak atau ada. Ya, intinya kayak gitu. Dan yang paling penting, Face ID wajib aktif. Kalau Face ID bermasalah, jangan dibeli deh. Karena urusannya bisa merembet ke mesin atau chipsetnya. Langkah kedua, cek fisiknya. Cari kemulusan bodi minimal di atas 90%. Kalau misal ada bopeng atau dent, langsung tembak aja deh ke sellernya. Wah, ini pernah jatuh ya? Lumayan kan buat nego harga turun. Cek juga lensa kamera, ada yang retak atau pas dibuka kameranya geter nggak. Terus pastiin tombol power, volume, switch silent masih empuk dan berfungsi. Langkah ketiga, cek softwarenya. Kalau COD, usahakan minimal bawa laptop biar bisa dicolok dan dicek pakai aplikasi yang lain lah, yang biru-biru itu. Trio Tools, buat tahu mana aja part yang udah diganti. Terus coba masuk ke menu software update dan tes update. Karena ciri-ciri iPhone bypass itu nggak bisa diupdate. Terakhir, masukin IMEI HP-nya ke website SICKW untuk ngecek status SIM lock-nya. Kalau ternyata statusnya di-lock sama provider tertentu, mending pikir ulang deh buat beli. So, kesimpulannya buat iPhone 11 di tahun ini, kalau kalian beli murni buat starter pack bikin video, scrolling sosmed, dan ngikutin panduan cek fisik tadi buat dapet unit yang sehat, iPhone 11 di harga 3 jutaan masih sangat worth it. Gimana menurut kalian? Apakah iPhone 11 masih jadi HP inceran kalian? Coba tulis di kolom komentar. Jangan lupa buat save video ini, siapa tahu kalian butuh pas mau COD iPhone bekas atau bantu share ke teman kalian yang lagi pingin cari iPhone bekas. Terima kasih sudah ngikutin dari awal hingga akhir video. Saya Feven Michael dari Duogi, pamit undur diri.